Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Bilangan pasal 13 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Sahabat Kristus, puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun ini tidak ada jaminan bahwa segala sesuatunya akan lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Situasi sulit dan penuh dengan air mata bisa jadi akan masih kita temui. Tapi percaya saja bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati segala sesuatunya. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Bangsa Israel sudah hampir sampai di tanah Kanaan. Tinggal selangkah lagi mereka masuk. Tapi ternyata ada halangan berupa orang-orang yang badannya besar seperti raksasa. Tidak mungkin mereka akan sanggup menghadapinya. Mari kita berpikir sejenak. Kalau memang Tuhan itu baik dan menyediakan berkat yang baik juga, mestinya kan orang-orang raksasa itu dimatikan semua. Semestinya tidak usah berperang. Tinggal masuk saja ke tanah Kanaan dengan jalan santai. Buat apa harus menghadapi raksasa lebih dulu? Nambahi kerjaan saja. Di mana kebaikan Tuhan? Bukankah demikian pemikiran kita sebagai manusia? Justru melalui kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya. Dia mau menunjukkan mujizatnya dalam kapasitas yang tidak biasa. Dia mau menyatakan kuasanya dengan cara yang ajaib. 10 orang pengintai berkata, tidak mungkin kita mampu mengalahkan mereka. Tapi 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb percaya janji Tuhan bahwa mereka pasti bisa menduduki negeri itu. Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang akan menolong mereka. Kita tahu selanjutnya bahwa 10 orang itu tidak pernah masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang pengintai yang akhirnya berhasil menduduki tanah Kanaan tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb. Masalah boleh kita alami, karena di balik masalah pasti ada mujizat. Pasti ada berkat, dan pasti ada pertolongan Tuhan. Jangan pernah dibayangkan bahwa hidup kekristenan itu jalannya mulus, karpet merah, dan tidak ada gelombang. Tapi badai dan masalah yang kita hadapi sebenarnya juga merupakan berkat terselubung yang bisa kita nikmati. Saat Anda diputus kerja, itu juga merupakan berkat. Bisa jadi Tuhan siapkan Anda untuk pekerjaan yang lebih baik lagi. Kalau menjalin hubungan lalu ditinggalkan, bisa jadi Tuhan siapkan orang yang lebih baik lagi dari yang sekarang ini meninggalkan Anda. Kalau saat ini kondisi Anda kekurangan secara ekonomi, bisa jadi Tuhan bawa kita untuk mengucap syukur dan berharap pada Tuhan lebih baik lagi. Ada banyak situasi dalam hidup ini yang sebenarnya itu adalah berkat yang dibungkus melalui masalah.
selama kita hidup di dunia ini akan ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi dari hal ini, Tuhan akan menunjukkan kemampuan dan kekuasaan-Nya. Masalah dan pergumulan Tuhan izinkan untuk melatih otot-otot rohani kita supaya makin perkasa dan kuat. Sahabat Kristus, daripada jatuh terpuruk dan selalu mengeluh, bukankah lebih baik kita selalu ingat janji Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan akan selalu ada di saat yang paling sulit sekalipun, lalu ditolongnya kita. Keajaiban Tuhan selalu ada bagi kita dalam stok tanpa batas. Bagaimanapun, Dia tetaplah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kami terima di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu akan makin kami alami di tahun yang baru ini. Meskipun kami juga tahu Tuhan, di tahun yang baru akan masih ada saja masalah, pergumulan, kesulitan kami hadapi dan kami alami. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang pertolongannya sangat terbukti, Tuhan yang selalu mendampingi kami dan selalu beserta kami di masa-masa paling sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah menolong kami di tahun yang lalu. Kami percaya di tahun yang baru ini pun Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap menjaga langkah hidup kami. Tuhan masih menyediakan keajaiban bagi kami dalam stok tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu mengalir atas kehidupan kami semua. Dan kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap belajar menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kebaikan-Nya masih terjadi pada kita. Sampai hari ini. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.